Apa faedahnya Dewan Perdamaian kalau di tengah gencatan senjata, di tengah negara-negara yang sudah memutuskan untuk bikin dewan itu, ada serangan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Semoga video ini pendek saja. Saya ingin mengajukan sejumlah pertanyaan, khususnya kepada lingkaran terdalam Pak Prabowo Subianto. Apa yang ada dalam benak Pak Prabowo Subianto sampai beliau memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan saya. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau diringkas ya. 4 Februari tahun 2025, Donald Trump itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang eksplisit, terang-terangan, terbuka, dan agak kurang ajar. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin memiliki hasrat untuk menguasai Gaza, untuk mengambil alih Gaza. Begitu. Katanya akan dibuat menjadi lebih baik, akan dijaga keamanan dan sebagainya. Tak lama setelah itu muncul sebuah bocoran dokumen, yaitu proyek Amerika Serikat yang namanya adalah Gaza Riviera, yang ingin membuat Gaza itu menjadi kurang lebih seperti Dubai. Di situ ada tempat hiburan, tempat liburan, di sana ada resort-resort mewah, yang semua resort-resort itu disiapkan oleh Amerika Serikat dan investor-investor Israel. Nah, ini memicu amarah yang sangat luar biasa dari publik. Jadi maksudnya Gaza pada waktu itu hancur lebur oleh Israel, temannya Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat mau datang untuk ngambil keuntungan, diubah jadi resort untuk kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Kan ini tuh agak aneh gitu ya. Nah, dan pada waktu itu pernyataan dari Donald Trump itu benar-benar diludahin sama publik dunia itu. Nah, yang luar biasanya adalah setahun kemudian Amerika Serikat benar-benar mewujudkan perkataan itu dengan bikin yang namanya Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang secara khusus mau menyelesaikan masalah di Gaza. Tapi menyelesaikan masalah di Gaza itu bagaimana? Ya, diambil alih, tapi kemudian ngajak negara-negara yang lain, kemudian membuat Gaza menjadi lebih baik gitu. Nah, cuman ya itu, Pak Prabowo Subianto itu langsung gabung ke situ. Dan kemudian dalam pidatonya Pak Prabowo kurang lebih mengatakan seperti ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Pak Prabowo kemudian mengingatkan bahwa tujuan dan cita-cita dari Indonesia terhadap Palestina itu adalah dukungan untuk mencapai kemerdekaan dalam opsi dua negara. Nah, yang cukup janggalnya itu adalah kurang lebih seperti ini Baraya nih ya. Ini silakan disimak dan kalau mungkin berikan kepada saya penjelasan karena saya benar-benar gak paham gitu ya. Nih, poin pertama kejanggalannya itu adalah jika Indonesia benar-benar menginginkan agar Palestina itu merdeka, lalu kenapa kita bergabung pada sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara yang paling tidak mau Palestina merdeka? Sejak bertahun-tahun, masyarakat dunia itu sudah menginginkan agar Palestina itu merdeka. Berkali-kali PBB itu sudah mengeluarkan sikap bahwa Palestina itu ingin merdeka dan akan disetujui kemerdekaannya. Bahkan negara-negara di Eropa yang awalnya tidak setuju sekarang menjadi setuju, tetapi selalu diveto oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang paling kencang untuk menolak kemerdekaan Palestina. Dia sendirian melawan seluruh dunia memveto semua upaya untuk kemerdekaan Palestina. Dan kita tahu itu. Nah, makanya ketika dia tiba-tiba bikin sebuah lembaga yang namanya adalah Dewan Perdamaian yang mengurusi Gaza, kok Indonesia gabung di situ? Karena tujuannya untuk memperdekakan Palestina. Gimana cara memperdekakan Palestina? Orang Amerika Serikat itu di situ. Tepat adalah negara yang paling tidak mau Palestina itu merdeka. Nah, ini di sini tuh ada kejanggalan yang sangat aneh gitu Baraya. Kemudian yang masalah yang berikutnya itu adalah kan Indonesia itu yang ditawarkannya itu adalah solusi dua negara. Artinya oke, Indonesia nanti akan mengakui kedaulatan Israel, tetapi Indonesia juga akan mengakui kedaulatan Palestina. Dan Indonesia mau mengakui kedaulatan Israel setelah Israel mengakui kedaulatan Palestina.
adil lah, itu win-win solution. Saya pikir Pak Prabowo Subianto dalam hal itu juga oke gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar mau mengakui dua negara, lalu pertanyaannya, kenapa kita masuk ke Dewan Perdamaian Amerika Serikat, di mana di situ Israel ada, Amerika Serikat ada, negara-negara yang pro Israel semuanya ada di sana, sedangkan Palestina di sana gak ada. Bahkan gak disebut tentang kemerdekaan Palestina. Bahkan negara-negara yang pro terhadap Palestina, negara-negara besar ya, misalkan negara-negara kayak Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, Cina, dan sebagainya, di situ nggak ada. Jadi semua negara-negara yang tergabung di situ adalah yang pro terhadap Israel. Dan ada Israelnya, sedangkan Palestinanya nggak ada. Coba bayangkan Baraya, dengan komposisi yang seperti ini, kok Pak Prabowo Subianto yang sudah mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel dan Palestina sekaligus, sekarang malah hanya mengakui Israel saja. Gitu. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dan ini secara eksplisit juga disebutkan oleh negara-negara Eropa, kalau ini adalah Dewan Perdamaian diantaranya adalah untuk menengahi konflik antara Israel dan Palestina. Kenapa di sini tidak ada pihak dari Palestinanya? Yang ada justru adalah penawaran agar orang-orang Gaza itu diusir, dipindahkan ke tempat yang lain. Oke, ini sangat janggal sih maksudnya. Tapi lanjut aja ya. Kejanggalan berikutnya adalah skema perdamaian yang dimaksud adalah Amerika Serikat bikin yang namanya Gaza Riviera atau yang semacam itu. Di mana, nah investor-investor yang datang itu adalah dari Israel dan dari Amerika Serikat. Bahkan sudah ada bocoran perusahaan-perusahaan mana saja yang mau investasi di sana untuk bikin properti, pemukiman, resort-resort mewah, hotel dan sebagainya. Itu sudah ada dan itu semuanya ada Amerika Serikat dan Israel. Dan di antara perusahaan yang menonjol di situ adalah perusahaan-perusahaan milik Donald Trump. Kemudian ada juga dari kerabatnya, dari menantunya, misalkan Jared Kushner. Kemudian ada Steve Witkoff dan lain sebagainya. Itu teman-temannya ada di situ semuanya gitu. Nah, ini kan jadi artinya ini sebenarnya adalah bisnis Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan punya kebiasaan. Jadi kalau dia nyerang sebuah negara, dia bisnis senjata. Setelah negara itu hancur lebur, Amerika Serikat datang di sana sebagai pengusaha properti untuk memperbaiki. Biasanya kayak gitu, di mana-mana kayak gitu. Di Irak kayak gitu, di Suriah kayak gitu. Nah, sekarang mau memperlakukan itu di Gaza. Jadi negara itu hancur, porak-poranda oleh Israel. Nah, kemudian Amerika Serikat datang di situ untuk membangun kembali. Nah, bisnisnya Amerika Serikat lagi. Nah, dengan keuntungan bisnis untuk Amerika Serikat, dalam hal ini perusahaan-perusahaan Donald Trump, kok Indonesia malah gabung? Ini kejanggalan, makanya saya tuh bingung. Silakan Baraya jawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa lembaga BOP ini dipenuhi oleh negara-negara yang pro terhadap Israel dan anti terhadap Palestina? Kita sebutkan satu-satu, misalkan ya Israel gabung di dalam sini. Jelas dia memang pelakunya gitu ya. Kemudian Amerika Serikat itu juga jelas pelakunya. Kemudian Argentina. Argentina itu adalah satu-satunya negara di Amerika Latin yang pro terhadap Israel. Satu-satunya. Kemudian ada Kazakhstan gitu ya. Kazakhstan itu adalah negara yang tukang nyuplai sumber daya minyak gitu ya dan gas ke Israel waktu mereka menyerang Gaza. Kemudian ada negara Saudi Arabia, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir. Itu semua adalah negara-negara Abraham Accord. Negara-negara yang sudah memiliki visi dan misi untuk mendukung Israel di Timur Tengah. Begitu kan? Nah, maksudnya semua negara yang pro terhadap Israel itu gabung di Dewan Perdamaian itu. Yang pro terhadap Palestinanya nggak ada. Nah, ini Indonesia kenapa gabung ke situ, Pak? Jadi katanya tujuannya adalah berarti untuk kepentingan diplomasi Indonesia dari dalam gitu. Ini janggal. Kenapa janggal? Nih, karena yang sepenuhnya adalah pertanyaan berikutnya, kenapa nggak lewat PBB aja? Kan selama ini PBB yang ngurus di situ dan PBB itu selalu dihalangi oleh Amerika Serikat. Kenapa kita malah bikin organisasi baru, organisasi tandingan yang kemudian semuanya gengnya adalah geng dari Amerika Serikat dan Israel, kemudian dukung ke sana. Kan nggak mungkin judulnya itu adalah diplomasi Indonesia menjadi lebih baik gitu. Saya pikir tuh enggak. Ditambah lagi nih ada hal yang janggal, please jawab kalau bisa ya. Dewan Perdamaian
ala Trump itu pemimpinnya adalah Donald Trump dan tidak ada batasan kewenangan dan kekuasaan dalam durasi. Artinya, ketika Donald Trump sudah tidak lagi jadi presiden Amerika Serikat, dia masih tetap bisa jadi pemimpin dari Dewan Perdamaian itu. Dia dalam catatannya itu kan dia tuh bisa digantikan kalau dianya mau. Kalau dianya mau lengser, mau istirahat, baru bisa digantikan. Kalau enggak, ya tetap Donald Trump itu yang berkuasa di sana. Jadi ini bukan hanya sekedar Amerika Serikat, ini Donald Trump saja. Dan di situ disebutkan bahwa Donald Trump itu akan menjadi pemimpin, artinya dia akan menjadi pemimpin bagi negara-negara dan kepala negara yang ada dalam lembaga itu. Hebat kan? Jadi nanti Donald Trump sebagai kepala negara Amerika Serikat akan memimpin kepala negara yang lain. Bahkan ketika dia sudah pensiun sekalipun. Nah, ini janggal. Jadi gimana ceritanya diplomasi Indonesia bisa masuk ke situ gitu kan? Dan kemudian kejanggalan yang berikutnya yang aneh banget ini buat saya, dan saya relatif nggak nerima dengan ini. Indonesia itu harus bayar 17 triliun rupiah untuk bisa gabung ke sana. Dan Indonesia akan membayarnya. Ini maksudnya Baraya gini, 17 triliun itu Indonesia tuh lagi butuh banget Baraya. Itu untuk pembangunan kembali Sumatera Barat, untuk pembangunan kembali Aceh, itu 17 triliun itu bisa dipakai di sana. Kenapa di sini malah diserahkan kepada Amerika Serikat untuk membangun Gaza yang untuk kepentingan Amerika Serikat gitu. Yang nanti properti apanya itu dari Amerika Serikat. Jadi nanti jadi negara-negara itu dikumpulin, kemudian semuanya udunan 17 triliun gitu ya. Kalau dikumpulin itu bisa sampai jadi sekian ratus triliun gitu, karena banyak negara yang ada di situ. Nah, itu untuk membangun Gaza, tapi sesuai dengan platform pola pikir Donald Trump gitu. Bikin resort dan sebagainya yang semuanya adalah milik Amerika Serikat. Kok Indonesia mau gitu udunan di situ, padahal kita tuh lagi butuh-butuhnya duit segitu tuh, butuh banget gitu. Malah disumbangin buat Amerika Serikat. Kan kita bisa gunakan uang 17 triliun itu misalkan untuk nyumbang ke saya gitu, biar saya bisa foya-foya gitu. Aduh, ini makanya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan ditambah lagi plus ini silahkan dipikirkan sama-sama gitu ya. Kalau memang ingin memerdekakan Palestina dan ingin mendamaikan, kenapa gak dari dulu aja itu PBB, kan semuanya udah deal, udah setuju, tinggal Amerika Serikat gak main veto-veto lagi. Udah itu beres, nggak usah ada Dewan Keamanan, nggak usah ada apa-apa. Udah beres, itu kan penghalangnya satu-satunya adalah Amerika Serikat gitu. Kok Amerika Serikat yang malah mau bikin organisasi di situ, kemudian Indonesia gabung ke situ. Saya benar-benar gak paham gitu pemikiran Pak Prabowo di balik keputusan ini. Saya tuh jadi menduga-duga gitu, apakah Pak Prabowo selama ini tuh diancam sama Donald Trump pakai tarif impor misalkan, ataukah sebenarnya Pak Prabowo itu tidak tahu apa-apa dalam hal ini, cuman baca draft sekilas saja kemudian dibisiki agar segera gabung gitu ya. Dibisikinya sama siapa ya saya nggak tahu, cuman sampai sekarang misalkan PBNU Pak Gus Yahya itu dari dulu itu ngebisikin terus-terusan agar kita tuh gabung ke sana gitu. Saya nggak tahu kenapa begitu gitu ya. Nah, dalam hal Gus Yahya itu adalah orang yang sering dikait-kaitkan sebagai agen Israel karena sering silaturahmi ke sana gitu. Nah, apakah seperti itu? Kita juga nggak tahu. Dan ditambah lagi ada kejanggalan yang berikutnya lagi. Israel sudah tanda tangan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian. Amerika Serikat juga sudah seperti itu dan seterusnya. Tak lama setelah itu, sehari dua hari setelah penandatanganan itu, Israel langsung menyerang Gaza. Langsung menyerang tempat pengungsian. Langsung membuat meninggal puluhan orang di sana. Dalam situasi dia tuh statusnya ada di situ. Jadi apa faedahnya Dewan Perdamaian kalau di tengah gencatan senjata, di tengah negara-negara yang sudah memutuskan untuk bikin dewan itu, ada serangan terbuka, terlihat, dan menyerangnya bukan fasilitas, misalkan tempat energi, fasilitas militer, bukan, ke tempat pengungsian. Coba sekarang saya tagih gitu kepada Pak Prabowo Subianto yang katanya punya IQ 153 itu. Nah, ini bagaimana ceritanya? Saya tagih Pak, maksudnya kan Indonesia katanya bisa melakukan diplomasi yang lebih baik kalau misalkan dari jalur dalam gitu. Nah, sekarang Israel sudah terbukti itu di depan mata kita banget. Dia tuh ngebom orang-orang Palestina.
Itu udah jelas banget kan, itu medianya udah terbuka, semuanya udah kelihatan lah gitu. Coba mana board of peace yang dimaksud itu sekarang di mana gitu? Ngapain sekarang mereka gitu? Apakah mereka akan mengutuk? Ya kan itu temennya sendiri, anggotanya Israel ada di situ gitu. Kenapa orang yang Palestina nggak ikutan, tapi Israel yang ikutan, tapi ngaku-ngakunya ini adalah perdamaian. Kalau perdamaian kan dua belah pihak tuh dihadirkan, diikutkan. Jadi ini di luar naskah kita terkait dengan keberpihakan kita kepada agama, bias kita terhadap kelompok manusia tertentu, bukan. Pikiran kita adalah kalau kita mau mendamaikan, dua pihak itu ada di situ. Nah ini hanya satu pihak. Yang Palestinanya tuh enggak, bahkan enggak disebutkan, kepentingannya juga enggak disebutkan dan sebagainya. Kenapa Israelnya ada dan dia masih ngebom Palestina? Ya, banyaklah cerita-cerita yang membela bahwa itu akan bagus. Ya, tapi mohon jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi itu ya. Saya pikir itu serius. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.